Sebelum kita memulai, kisah yang akan disampaikan mengandung deskripsi kekerasan ekstrem yang sangat mengganggu. Ini dibagikan bukan untuk sensasi, melainkan sebagai bahan edukasi penting memahami kedalaman kejahatan dan pentingnya keadilan. Channel ini secara prinsip menentang setiap aksi brutalitas yang dilakukan para pelaku. Kami berdiri bersama para korban dan mengutuk semua tindak kekejian ini secara mutlak. Dengarkan baik-baik, karena yang akan kuceritakan ini adalah kegelapan murni. Sore itu, 7 Januari tahun 2018, di kamar yang tenang, Christina dan Genivaldo Arnal sedang menikmati kedamaian rumah mereka. Mereka tak tahu, 5 setan termasuk cucu Art mereka sendiri, Daniel Santos, sudah mengendap di balik pintu. Bisikan tentang uang ganti rugi Christina 700 Reais itu telah mengubah nafsu serakah menjadi rencana neraka. 5 predator itu menerjang. Genivaldo dipukuli dengan gagang pistol sampai tulang rusuknya retak. Christina diseret rambutnya ke lantai. Tali plastik membelit pergelangan mereka sampai darah berhenti mengalir. Mereka dicambuk, ditendang, diseret ke halaman belakang tempat sunyi, di mana teriakan mereka hanya jadi musik bagi para iblis ini. Dan di sanalah 24 jam penyiksaan paling keji dimulai. Rumah diobrak-abrik, lemari dijungkir balikan, kasur dibelah. Tapi uang itu tak ditemukan. Kemarahan mereka berubah jadi topan sadis. Genivaldo dipaksa berlutut di tanah berbatu, wajahnya ditendang sampai rahang copot, sementara Christina diperkosa bergiliran oleh 3 dari mereka. Dia menjerit nama suaminya Geni, tolong. Tapi Genivaldo hanya bisa menangis darah, tangannya terikat kencang, mata dipaksa melihat istrinya dilucuti kemanusiaannya berulang kali. Dan ketika uang tetap tak keluar, kekejaman melampaui nalar. Salah satu remaja itu mengayunkan parang besar. Bruk, tangan kanan Christina dari siku ke bawah terpisah dari tubuhnya. Dia masih sadar. Darah menyembur seperti air mancur. Genivaldo meraung seperti binatang terluka. Tapi lebih biadab lagi, Daniel Santos mengambil potongan lengan itu dan menggigitnya di depan mata pasangan itu. Dia mengunyah daging istri Genivaldo sambil memandanginya. "Di mana uangnya?" teriaknya. Ludah dan darah menetes dari mulutnya. Tapi neraka belum usai. Mereka memotong baju Christina. Satu dari mereka mengambil pisau dapur korban sendiri. Pisau yang mungkin pernah memotong sayur untuk makan malam mereka dan membelah perutnya dari pusar ke tulang kemaluan. Ususnya menggantung. Lalu tangan berlumur darah itu masuk ke rongga perutnya, meraba-raba, mencabut ovarium dan saluran tubanya yang masih utuh. Christina menjerit bukan seperti manusia lagi. Suaranya seperti binatang yang kakinya terinjak gerbong kereta. Dan Carlos Alberto Neres mengambil organ itu dan memakannya. Genivaldo muntah-muntah, sementara istrinya yang tersisa separuh nyawa itu menggigil, perut terbuka, menatap kosong ke langit. Mereka akhirnya mengasihani Christina. Tali jemuran dililitkan di lehernya. Tubuhnya diangkat pelan-pelan, sampai kakinya tak lagi menyentuh tanah. Matanya membelalak melihat Genivaldo terakhir kali, sebelum kepala itu dipenggal dengan golok karat. Kepalanya jatuh ke pangkuan Genivaldo. Suaminya yang sudah setengah gila itu hanya bisa memeluknya, sementara darah istri yang dicintainya membasahi celananya. Genivaldo menjadi sasaran terakhir. Pisau ditusukkan 17 kali ke perutnya. Ususnya terburai. Lalu mereka menyayat daging dari punggungnya seperti mengupas kulit babi potongan sebesar telapak tangan. Dia dipukuli dengan batang besi sampai tulang keringnya remuk. Selama berjam-jam, dia tersiksa dalam lautan sakit yang tak ada habisnya, sambil memandangi mayat tak berkepala istrinya. Sampai akhirnya, mereka bosan. Tali pun dililitkan di lehernya. Dia digantung di pohon mangga yang mungkin pernah mereka teduhi bersama. Mayat mereka dilempar ke lubang dangkal. Bensin disiram, api dinyalakan. Bau daging manusia terbakar memenuhi udara camar. 5 setan itu pergi membawa TV, senjata api, mobil barang-barang yang harganya tak sampai 1% dari uang yang mereka cari. Polisi menemukan kuburan itu setelah tetangga curiga. 3 remajanya mengaku pertama mungkin karena beban jiwa mereka terlalu berat. Mereka dapat hanya 3 tahun di penjara anak. Santos dan Neres 104 dan 103 tahun penjara. Tapi lihatlah keadilan. Di penjara, mereka dipaksa melakukan oral satu sama lain sambil disiksa narapidana lain. Video itu beredar sebuah balas dendam primitif atas kebiadaban yang tak bisa dimaafkan. Ini lebih dari pembunuhan. Ini pemusnahan kemanusiaan. Organ dimakan di depan pasangan yang masih hidup. Kepala dipenggal di depan suami. Tubuh dibakar seperti sampah. Semua karena bisikan tentang uang yang bahkan tidak pernah mereka sentuh. Kejahatan camar. Sebuah lubang hitam di jiwa manusia yang membuatku bertanya, apakah kita benar-benar masih bisa disebut makhluk beradab? Christina dan Genivaldo Arnal seharusnya menua bersama, bukan berakhir di lubang dangkal sendiri. Kisah ini adalah pengingat mengerikan betapa cepat nafsu
dan kekejian bisa menghancurkan segalanya. Untuk mengenang mereka dan semua korban kekerasan tak bermakna, jadilah mata yang waspada, telinga yang peduli, dan hati yang menolak kebisuan. Jika kisah dokumenter seperti ini membuatmu lebih menghargai kedamaian, bantu Tipnosis terus menyajikan konten edukasi kriminal yang bertanggung jawab. Tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan biarkan kebaikanmu padam.